Terkait dengan meninggalnya Komandan Kompi Batalion Asad Brimopolda Maluku Ibtu LT yang merupakan salah satu penerima vaksin, tetapi dari hasil pemeriksaan swab pasien tersebut terpapar COVID-19 dan pihak medis terinfeksi COVID-19, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku, Dr. Doni Rerung, Selasa 6 April 2021. Doni menambahkan pertanyaannya saat ini kapan almarhum terpapar COVID-19, apakah sebelum divaksin atau sesudah divaksin? Karena terpapar COVID-19 kapan saja dan di mana saja bisa terjadi jika ada orang di sekitar yang membawanya. Selanjutnya ia menyampaikan terkait kejadian ikutan pasca imunisasi. Gejala-gejala ini lazim muncul kepada orang-orang yang menerima vaksin, bisa berupa rasa tidak enak badan, meriang, ada yang sakit kepala dan bisa mengalami gejala tersebut dari 2 hingga 3 hari, namun bisa sembuh sendiri tanpa diberikan obat. Jika kejadian ikutan pasca imunisasi terjadi di Maluku, maka penerima vaksin tersebut dibawa ke rumah sakit kemudian dicatat dan dilaporkan ke komite yang menangani khusus kejadian tersebut. Dan berdasarkan hasil pembahasan nasional, gejala yang dialami almarhum tersebut merupakan gejala yang lazim muncul, sehingga Satgas dan pihak kesehatan mengambil kesimpulan bahwa bukan vaksin sebagai penyebab kematian almarhum, melainkan berdasarkan hasil laboratorium beliau terinfeksi COVID-19. Dan pihaknya mewakili Satgas mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya atas meninggalnya almarhum. Sehingga Satgas dan pihak kesehatan mengambil kesimpulan bahwa bukan vaksin sebagai penyebab kematian almarhum, melainkan berdasarkan hasil laboratorium beliau terinfeksi COVID-19. Dan pihaknya mewakili Satgas mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya atas meninggalnya almarhum. Oke, baik, terima kasih. Saya mau sampaikan mengenai meninggalnya salah satu penerima vaksin atas nama Lawrence Tenin itu. Nah, memang diberitakan bahwa tanggal 30 Maret menerima vaksin, kemudian tanggal 4 beliau dinyatakan meninggal. Tetapi kami perlu sampaikan bahwa itu bukan karena akibat dari vaksinnya, tetapi dari hasil pemeriksaan swab yang dilakukan pemeriksaan tes molekuler cepat atau TCM itu ternyata terpapar corona atau COVID-19. Jadi berdasarkan hasil laboratorium tersebut, maka kita mengambil kesimpulan bahwa penyebab kematiannya adalah karena COVID-19. Pertanyaannya bahwa kapan yang almarhum kena terpapar COVID, kita tidak tahu. Apakah sebelum divaksin ataukah setelah divaksin? Karena terpapar COVID itu kapan saja dan di mana saja bisa terjadi jika ada orang di sekitar kita yang membawa virusnya. Kemudian kaitannya dengan pasca vaksin lalu timbul gejala-gejala seperti yang diberitakan bahwa yang bersangkutan merasa demam, meriang, itu yang disebut dengan gejala ikutan atau gejala pasca imunisasi yang diberi istilah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Gejala-gejala ini hampir lazim muncul pada orang-orang yang penerima vaksin. Ada gejala yang mulai dari gejala ringan sampai sedang. Nah, gejala-gejala umum yang paling sering muncul biasanya rasa nyeri pada daerah suntikan, kemudian rasa tidak enak badan, kemudian itu yang sangat umum. Kemudian yang umum biasanya merasa meriang, tidak enak badan, ada yang rasa sakit kepala. Tuh. Gejala-gejala itu ada bisa terbawa sampai 1, 2, 3 hari. Tuh. Biasanya sembuh sendiri tanpa diberikan obat. Tetapi kalau misalnya gejalanya tidak enak badan, misalnya bisa untuk mengurangi gejalanya bisa dibantu dengan minum paracetamol. Tapi biasanya cukup istirahat dan minum air. Tetapi kalau tidak tahan terhadap gejala tersebut, biasanya dibantu dengan paracetamol. Nah, beberapa penerima vaksin yang mengalami gejala-gejala tersebut, kemudian ada yang dibawa ke rumah sakit, misalnya yang di Bayangkara, lalu diterapi, kemudian dicatat. Nah, kejadian atau gejala pasca imunisasi tersebut atau vaksin tersebut dicatat dan dilaporkan ke komite yang menangani khusus tentang kejadian tersebut untuk dilakukan evaluasi dan menjadi catatan. Nah, hasil pembahasan secara nasional bahwa gejala-gejala ini merupakan gejala-gejala yang masih muncul dan itu tidak berbahaya. Sebab itu kita mengambil kesimpulan bahwa bukan vaksin sebagai penyebab kematian almarhum,
Ya, kita turut berduka atas meninggalnya Bapak Lawrence Tenin ini, dan kita juga menyampaikan turut berduka cita bagi keluarga, turut berempati atas meninggalnya tersebut. Tapi yang perlu kami sampaikan bahwa ini bukan karena vaksin, tetapi ternyata beliau sudah terpapar COVID-19 berdasarkan hasil laboratorium.